Gedabus bersama UB Channel. Halo, jumpa lagi bersama Gungi di UB Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pada malam hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia kepada kita semua dan memberi kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan pada kita sekeluarga. Amin. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Algoritma dan konstelasi suhu politik di Kabupaten Nganjuk menjelang Pilkada tahun ini 2024 ini mendekati pendaftaran di KPU yang bakal digelar pada Agustus mendatang. Luar biasa hangatnya. Suhu politik semakin panas, digoyang kanan dan kiri. Yang semula dingin menjadi hangat tanpa terkecuali. Kabarnya di daerah Kabupaten Nganjuk ini ada 3 calon yang bakal berangkat dari masing-masing partai. Seperti kita ketahui sejak kemarin, ada PKB dan Gerindra serta PKS yang berkolaborasi memberangkatkan Gus Ibin dan pasangannya Ausaf Fajar Burhanuddin. Kemudian dari PDIP ini sudah bakal memberangkatkan Kang Marhen Jumadi, incumbent, bergandengan dengan Trihandi Cahyo Saputro dari Demokrat. Dan kabarnya pula bisa bergandengan dengan PKS dan P3 dan lainnya. Dan yang terakhir yang merupakan poros tengah, yakni Partai Nasdem bakal mengusung Bunda Ita bergandengan dengan Mbak Zul. Bunda Ita dari Nasdem, Mbak Zul dari Hanura, serta kabarnya dari usung dari Golkar dan P3, bisa juga PKS. Sedulur, dari ketiga bakal calon semua, banyak orang yang sudah fokus pada masing-masing jagonya. Di antaranya dari PKB Gus Ibin dan Ausaf Fajar sudah keliling bersafari kampanye walau masih bakal calon kemana-mana sudah. Begitu juga Kang Marhen Jumadi bersama Mas Trihandi sudah kemana-mana harus ngelilingi Nganjuk sekabeh kemput. Yang sedikit-sedikit berkampanye, namun pasti juga Bunda Ita dan Mbak Zul sudah mulai berkeliling. Nah, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada, dari ketiga yang sudah keliling kampung, keliling kota, memperkenalkan dirinya secara tidak langsung, visi misinya tidak secara langsung, padahal menurut hitungan kalkulasi politik semuanya masih abu-abu kabeh, sehingga biar kabeh. Ingat, politik itu selalu cair, dinamis.
Mungkin saat ini ketiganya sudah beruntang-runtung, namun tidak menutup kemungkinan bakal bubrah semuanya. Bubrah artinya bukan bujan, bukan. Berarti bisa bercerai-berai. Karena apa, sedulur? Semuanya itu dari ketiga bakal calon yang bakal berkampanye nih, selain belum terdaftar di KPU, karena memang belum dibuka, tapi juga masih berubah-ubah. Sebab apa? Yang utama, syarat dari PKPU itu belum terpenuhi. Apa itu, dulur? Rekom atau surat penugasan. Saya bilang begini secara sah. Satu, belum pernah menunjukkan pada umum, dan mungkin tidak ditunjukkan pada umum karena ini strategi politik. Walau mereka sudah bilang yang dari PKB misalnya sudah dapat surat atau rekom atau surat penugasan dari DPP. Belum tentu, sedulur. Jangan terpengaruh dulu. Saya bukan provokasi. Ini fakta. Begitu juga dengan PDIP. Selama ini sudah berbulan-bulan nih, Kang Marin Jumadi belum pernah menunjukkan surat penugasan sebagai incumbent. Saat ini yang dipegang Kang Marin Jumadi hanya sebatas surat tugas yang dikeluarkan dari DPP PDIP. Begitu juga dari Mas Tri Hendi, belum juga mendapat surat tugas dari Demokrat. Begitu juga dengan Ausuf Fajrt yang katanya dari Gerindra, juga sampai detik ini belum dapat surat tugas. Ya begitu juga Nasdem, Hanura, dan lain-lainnya itu. Jadi ketiga bakal calon bupati di Nganjuk ini semuanya belum dapat surat tugas, sehingga banyak kemungkinan dan bisa terjadi formatur susunan tersebut ketiganya bisa berubah-ubah. Bisa jadi Gus Ipin berpasangan dengan siapa, Kang Marin dengan siapa, artinya Gus Ipin bisa jadi berpasangan atau bercerai-berai dari Ausuf Fajrt, kemudian Kang Marin juga bisa jadi pecah kongsi tidak berpasangan dengan Mas Tri Hendi. Begitu juga Bunda Ita yang bakal dicalonkan dari Nasdem yang bergandengan Mbak Zuli bisa juga pecah berantakan. Sedulur Urip Bonus Channel yang saya cintai dimanapun Anda berada ya, terkait Bunda Ita tadi, ada beberapa nama yang belum disebut. Karena apa? Bunda Ita itu secara de jure memang belum semuanya ya. De facto-nya belum muncul satupun gambar secara fisik, hanya melalui gambar-gambar siluet atau gambar animasi. Dan kabarnya pula Bunda Ita itu diperebutkan oleh beberapa calon wakil bupati. Di antara yang pertama kali memperebutkan Gus Karim. Gus Karim juga pengen digandeng Bunda Ita, tapi karena suatu hal nggak jadi kabarnya. Kemudian lagi ada yang paling panas yaitu Bunda Ita ini juga menggandeng Oliver Marpaung. Oliver Marpaung seorang pengusaha yang dari Orjeng, juga santer bakal digandeng Bunda Ita. Bahkan beberapa di medsos itu kabarnya sudah gambarnya berpasangan terus kemana-mana di medsos. Terus yang paling akhir, Bunda Ita kabarnya juga akan menggandeng Mbak Zuli. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, Mbak Yuli, Mbak Yuni Novi, Bupati kemarin yang kena OTT. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Nah, faktanya demikian. Karena semua yang terjadi saat ini belum secara resmi mendapatkan atau mengantongi rekomendasi atau surat penugasan dari partai masing-masing pengusung sesuai ajaran PKPU. Kok begitu, Kung Pras?
boleh bertanya, boleh dikonfirmasi ke KPU bahwa apa yang kau ngomongkan ini semuanya benar. Meski dalam deklarasi ke berbagai tempat mereka mengatakan saya sudah punya mengantongi surat tugas atau penugasan dari partai. Itu semuanya bilang seperti itu, wajar. Itu apa? Yaitu merupakan salah satu strategi promosi kampanye pada audien atau apa, masyarakat biar mendekat, tertarik padanya, isinya wajar. Namun setelah saya sampaikan pada sejak tadi semuanya masih abu-abu. Nah, yang namanya saya sampaikan konstelasi perputaran tadi dari awal tadi, ini bisa dilihat pergerakan dari hari ke hari. Ketika Kang Mahren muncul bersama Mas Triandi, suhu politik mulai ternampak biasa saja, karena apa, mereka sudah diketahui bahwa bakal bergandengan. Kemudian munculnya Gosipin dengan Aswad Fajar, itu juga seperti itu, mulai hangat. Namun ketika ada banner-banner di sepanjang kota, sepanjang penduduk di seluruh Nganjuk ini tersebar Bunda Ita, rindu Bunda, itu mulai hangat. Suasana politik dengan ini mulai hangat karena apa? Diyakini bahwa Bunda spanduk-spanduk dengan rindu Bunda, ayo berteman, dan itu merupakan representatif atau pangejauhan dari Bunda Ita, istrinya mantan Taufik Rohman, Bupati Nganjuk 2 periode. Nah, kemudian ini sudah mulai panas dengan munculnya spanduk dan sponsor seperti itu, karena dinilai Bunda Ita adalah kuda hitam yang ada di Nganjuk ini, diantaranya 2 pasangan yang terdahulu. Yang lebih hangat dan mencuat lagi munculnya spanduk dari Mbak Yuli. Mbak Yuli ini yang direncanakan bakal bergandengan dengan Bunda Ita. Mbak Yuli ini putra sulung dari almarhum pengusaha koperasi yang luar biasa suksesnya di Nganjuk, atau kakaknya Novi, mantan Bupati Nganjuk yang kena OTT kemarin. Nah, dia berhenti dari Bupati berikut di OTT KPK. Ini kakaknya bakal bergandengan dengan Bunda Ita dari Jombang. Cocok jenis. Klop. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Oke, tidak usah kita bahas itu dulu. Next kita bahas lagi masing-masing calon, yaitu Kang Mahren dengan Mas Triandi, Gosipin bersama Mas Aswad Fajar, dan Bunda Ita bergandengan bersama Mbak Yuli. Jika dalam minggu ini kedua pasangan ini tidak ada perubahan, kita bahas next kita. Namun jika langgeng tetap berlangsung, ya kita tetap bahas. Itulah. Nah, yang menarik apa? Ya semuanya menarik. Namun yang membuat masyarakat bingung ini, mereka ini seakan-akan sudah dia seakan confident, bahkan overconfident mengantongi surat tugas dari partainya. Padahal seperti yang saya konten beberapa bulan kemarin, untuk mendapatkan rekomendasi atau surat tugas atau surat penugasan atau lain-lainnya apa itu tidak mudah.
Meski sudah ketok renteng-renteng dananya belum tentu kena. Karena DPP belum tentu mengeluarkan surat tugas atas nama tersebut. Satu misal yang pertama muncul, Kang Marhen, yang sudah berbulan-bulan lalu dia mengatakan bahwa sudah mendapatkan rekomendasi. Namun diketahui sedulur, untuk PDI prosesnya untuk mendapatkan rekomendasi itu diantaranya bagi calon pemilih pemula, maksudnya bukan pemula ya. Yang pertama, ya dari kader menjadi pemimpin, nah itu akan diberikan surat tugas atau surat penugasan atau rekomendasi langsung. Tapi bagi incumbent yang sudah seperti Kang Marhen ini, DPP PDI mengeluarkan surat tugas pertama-tamanya. Surat tugas ini tujuannya diberikan waktu, seperti kemarin ya saya mengatakan, surat tugas ini diberikan waktu kepada yang bersangkutan atau incumbent untuk mensosialisasikan, untuk mengkonsolidasikan, untuk membuat elektabilitas, semuanya diterangkan dalam waktu tertentu sesuai hasil survei, sesuai apa yang diinginkan oleh DPP. Jika jeda waktu yang sudah ini bisa diwujudkan, mungkin surat tugas tersebut diganti jadi surat penugasan. Ini bagi incumbent. Inilah surat penugasan ini yang bakal diturunkan ke KPU nanti. Ini untuk PDI. Kemudian bagi PKB, seperti yang disampaikan PD juga, jadi untuk pemula hampir sama, namun agak mencair PKB ini. PKB dengan mudah pertama kali mengeluarkan surat tugas tersebut. Nah, namun namanya politik, ini bisa mencair, bisa-bisa surat tugas sudah turun, sudah disosialisasikan tadi, jika tidak sesuai dengan keinginan PKB di atas sana, DPP PKB, itu bakal ditarik kembali dan digantikan dengan surat cinta. Seperti itu kira-kira. Bisa jadi ya, karena dia kembali terus gitu ya, nanti kita ulas lagi. Kemudian juga yang dialami oleh Bunda Ita yang bakal berangkat dari Nasdem dan Hanura. Ini juga sampai hari ini juga mereka ini juga belum mengantongi surat penugasan atau surat rekomendasi atau surat keterangan dari DPP partai masing-masing itu. Bisa jadi berubah-ubah. Yang hari ini sudah katanya sudah semakin memfokus bergandengan dengan Mbak Yuli, belum tentu. Karena apa? Semuanya masih di harga tawar semua. Dan inilah peran ketua partai masing-masing. Maksud saya, perannya itu tinggal memainkan. Ada beberapa, kalau dari partai besar seperti PKB, PDI, Gerindra, dan PKI, itu masih langsung di bawah komando DPP. Semua juga, begitu juga Nasdem dan Hanura. Namun ada salah satu partai yang tidak lolos ke Senayan, yakni Hanura ini, soal rekom ini sangat yang menarik pada akhir-akhir ini di Nganjuk. Itu menarik sekali karena apa ya, kalau partai-partai besar mempunyai hasil akhir artinya keputusan terakhir dari DPP itu ya ada tarifnya, ada apa ya ada tarifnya gitu. Tarif terakhir mungkin karena berkaitan dengan elektabilitas, dan di Indonesia itu sangat terkenal dengan pragmatis yang terkait dengan isi tas, yaitu ada aturannya, bukan aturan yang tidak tertulis yang harus sangat dipenuhi terakhir ini. Mungkin kalau ibarat kita beli sepeda motor atau mobil, kan ada harganya dan ini. Lah,
Di sini yang ngatur semua DPP. Namun bagaimana jika pengusung partai yang tidak lolos di Senayan? Apakah penentuan elektabilitas terakhir ini ditentukan oleh DPP atau DPD di daerah masing pemenangan itu? Nah ini, ada yang bisa menentukan bahwa semua penentuan terakhir ada di daerah pemenangan tersebut. Misalnya, di daerah Nganjuk, Partai Hanura tidak lolos ke Senayan. Tidak ada pengurusan ada pengurusan, tapi tidak ada pengurusan legislatif di pusat. Begitu juga di Jawa Timur di DPW, adanya di DPD apa DPC ya Hanura itu? DPC ya? DPC Hanura. Kepengurusan ada karena mungkin satu-satunya partai yang tidak lolos ke Senayan yang terbesar pendapatannya suaranya hanya di Kabupaten Nganjuk ini. DPC Partai Hanura Nganjuk ini terbesar di se-Indonesia. Ada kemungkinan itu. Karena apa? Di Hanura ini mendapatkan 6 kursi di Nganjuk. Padahal di DPW tidak ada kursi, DPP tidak ada kursi. Nah, makanya saya bilang mungkin Partai Hanura ini partai yang di Nganjuk ini, DPC Partai Hanura di Nganjuk ini terbesar terbaik di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana pengeluaran surat tugas atau rekomendasi? Apakah ini diurus oleh DPP sana atau DPW atau DPD sini? Nah, disinilah. Nah, di sini peran dari ketua partai itu wah luar biasa. Kalau memainkan sesuatu, naik goreng dan luar biasa. Upama ya, guyon ya. Upama sego goreng regane sak bungkus 10.000 iso didol 50.000. Jadi upama, sekali lagi upama, sego goreng yang pada umumnya dijual harga umumnya 10.000 satu bungkus itu. Karena dia mempunyai kekuasaan, merasa punya kekuasaan, merasa apa gitu, bisa itu 50.000 sak piring, loh, sak bungkus. Lah, disinilah perannya ketua partai itu. Sehingga nek musim kampanye seperti musim pilkada seperti ini di seluruh Indonesia, masing-masing partai panen, bro. Nek ngedol sembarang gawe ora umum, sehingga jujur memberatkan calon-calon yang mempunyai niat baik memperjuangkan atau ingin mengabdi kepada daerahnya itu. Jadi jujur aja, partai harga rekom di partai-partai itu menurut analisa kami sangat mahal, sehingga nun sewu memberatkan para calon-calon pemimpin yang mengabdi pada daerah atau wilayah tersebut. Satu misalnya tadi, partai yang wis sing tagi contoh sing bukan real tapi fiktif. Kabar dan isu bahwa seperti partai yang saya sebut tadi, ibarat sego goreng sak piring 10.000 mergo merasa mempunyai kekuatan yang lebih sehingga dia bisa didol 50 juta, 50.000 kok 50 juta. Sak bungkus sing biasa 10.000 didol 50.000. Modar meragon. Lah ini kan nun sewu bukan mendidik pada yang hal yang positif, namun bukan tidak mendidik. Yuk etis ya, yuk boleh, tapi sah-sah saja yang namanya politik. Politik itu semuanya mencair dinamis, bisa A, bisa B, bisa C, dan selalu berubah-ubah. Dan wajar jika entol-entolan, artinya entol-entolan ini yang biasa ini. Karena ini juga trik juga bisa. Trik biar sing mendekat itu selalu mengejar dan utuhkan. Itulah dulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Kita bersih ini tetap seperti namanya serius ini. Apapun kejadiannya, UB Channel tetap mengkawal proses pilkada di Nganjuk ini dengan ala UB Channel. Saran dan kritik bagi kami tim UB Channel saya tunggu di kolom-kolom komentar. Salam UB Channel. Dan jangan lupa tetap bahagia, tetap gedabrus. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.
Gedabus bersama UB Channel.